Oke, sekarang kita akan bahas yang namanya intern gitu kan, magang. Seperti apa sih gitu kan? Nah, untuk kamu yang magang, kita bagi dua lagi nih teman-teman ya. O sama R lagi, kita biasakan dulu. Kamu tinggal sama orang tua atau kamu lagi rantau sekarang. Sama, untuk kamu yang tinggal dengan orang tua sama yang rantau, kita bagi dulu yang pertama adalah dana darurat. Ini penting banget. Kalau misalkan kamu sudah punya dana darurat, bagus. Tapi kalau belum punya, saranku adalah mulai biasakan di 6 kali ya. Sama 6 kali. 6 sampai 9 kali pengeluaran boleh lah. Nah, pertanyaannya adalah buat apa? Sekarang aku akan kembalikan lagi ke kalian. Kamu di intern ini mau serius atau tidak? Kalau misalkan kamu intern di sebuah perusahaan dan kamu kayak, oke, aku harus serius nih di perusahaan ini ya kan? Ya udah, berarti kamu kan anggapannya mau nyeriusi kan? Kalau kamu sudah mau menyeriusi hal ini, sewaktu-waktu kalau ada yang hal tidak diinginkan, misalkan kamu kurang cocok lah sama company-nya atau company-nya mungkin kurang cocok sama kamu. Kalau misalkan ada lagi kandidat yang lebih baik, mungkin kamu akan dipindahkan ke intern yang lain gitu ya, ke perusahaan lain, atau mungkin akan dikeluarkan dulu. Kalau misalkan seperti itu gimana? Tahu-tahu semua hal yang kamu terima dari intern itu kan berhenti. Nah, itu harus kamu siapkan dulu tuh. Dan juga kalau misalkan kamu ada rantau sekarang, masa tahu-tahu langsung telepon sama orang tua, "Mak, ya ini aku internnya kurang gitu. Jadi tolong dong tambahin uang jajan gitu kan." Ya kalau aku sih sebenarnya tidak mau gitu ya. Jadi kita harus membiasakan dulu untuk yang namanya financial independence, di mana kita bisa membiayai diri kita sendiri dulu, ya baru kita membiayai orang lain. Jadi kita biasakan dulu dengan mindset yang sama, bahwa untuk orang yang intern dan kamu mahasiswa dan kamu mau fokus di tempat ini, saranku adalah 6 sampai 9 kali. Kita mulai biasakan dulu. Karena apa? Karena nanti di video selanjutnya adalah kita akan masuk nih, kira-kira kalau kamu bekerja seperti apa. Antara intern ini dan kamu bekerja itu akan saling menyambung. Seperti apa nyambungnya? Ya kan kita akan bahas nanti. Selanjutnya mulai dari insurance juga teman-teman. Mulai dari insurance. Nah, kita bahas nih, kalau misalkan insurance, kamu sudah mulai harus cari kira-kira insurance yang cocok itu seperti apa. Kalau misalkan sekarang kamu bilang sama mama gitu kan, "Mah, aku mau beli asuransi," gitu ya. Terus mama bilang sama papa gitu kan, "Nah, kamu sudah ada asuransi dari kita." Jawabannya adalah coba cek asuransi kamu, apakah preminya itu bisa kamu bayarkan atau tidak. Seperti apa sih? Untuk insurance-nya sendiri, saranku adalah 10% dari, ini minimal ya, minim 10% dari income kamu per bulan. Jadi kalau misalkan 3 juta ya kamu cari nih, kira-kira asuransi apa yang bisa kamu bayarkan preminya itu 3 juta per bulan. Atau saranku sih ngambilnya yang tahunan gitu ya, biar lebih murah. Nah, tapi kalau misalkan ya kamu sekarang ada dari orang tua, kamu harus mulai cari dulu kan seperti yang tadi. Tapi kalau kamu sudah membiayai sendiri, ini kamu harus mulai yang namanya konsisten. Harus mulai yang namanya financial budgeting sendiri. Harus mulai menempatkan kira-kira aku harus seperti apa gitu ya. Jangan hanya berharap sama kredit card. Itu menurutku sayang banget gitu ya. Meskipun kredit card itu bagus, tapi kalau misalkan mindsetnya kita belum kuat di sana, kita masih berpikir untuk yang namanya ya biasa ya, baru masuk ke dunia kerja dapat uang sendiri, menurutku mungkin kita akan harus yang namanya menahan diri dulu untuk ke namanya kartu kredit. Tapi kalau misalkan kamu sudah oke ya nggak masalah. Kita lanjut lagi. Untuk budgetingnya sendiri, nih, untuk budgetingnya sendiri ya kan, saranku adalah kamu pakai lagi yang awal teman-teman ya. Need one saving, nih need one saving, tapi ditambah teman-teman ya, kita tambahi dengan yang namanya insurance and credit. Ya, jadi kita ada 5 sekarang. Need one saving, insurance and credit. Kalau saranku ya, kredit itu maksimal adalah 35%. 35% dari income kamu. Kalau misalkan insurance minimal, ya ini minim 10%. Savingnya berapa? Savingnya minimal juga 10% juga. Ini kamu harus mulai konsisten teman-teman ya. Mungkin ada 1 fase, 2 fase di mana kamu pasti nggak akan bisa nabung. Tapi jangan sampai kamu ada di fase itu ya. Justru dengan adanya video ini aku harapkan kamu nggak akan sampai tuh di fase itu. Jadi harus selalu ada. Won-nya gimana? Won-nya sama. Won-nya maksimal 30% teman-teman. Maksimal 30%. Malahan kalau bisa, yang maksimal 30% ini jangan kamu maksimalkan gitu ya, kalau bisa dikurangin gitu. Need-nya gimana? Need-nya sama, kurang lebih 50% ya kan. Loh sel, 50, 30 tambah 10 tambah 10 itu sudah 100% gitu ya. Terus gimana yang dengan yang namanya kredit ini? Kredit ini akan masuk di dalam yang namanya need-nya kamu, juga masuk di bond-nya kamu. Ya, itu harus kamu bagi juga.
Tapi ini baru yang kredit ini baru nanti kalau misalkan kamu mau ambil ya. Jadi ini aku beritahu dulu. Kredit maksimal 30%. Nanti yang di video selanjutnya yang untuk orang sudah bekerja, punya satu anak, aku akan lebih budgeting yang mungkin lebih familiar dengan mereka. Tapi buat kamu yang sekarang yang lagi intern ya kan, ini saranku terlebih dahulu. Jadi kamu posisikan yang need savingmu berapa, kamu harus siapin uang untuk insurance. Kalau misalnya kamu mau kredit, kamu harus juga lihat apakah kredit ini dia mengambil 30% dari income-nya kamu. Itu harus kamu pikirkan dulu sebelum kamu ngambil yang namanya kredit ini. Tapi sama dengan yang tadi, ya kan, untuk yang sekolah itu sama, kamu kategorikan dulu kira-kira need-mu itu apa, want-mu itu apa, dan bagaimana kamu bisa kira-kira mempaskannya dulu. Kalau misalkan kamu intern terus uangnya nggak berhenti-berhenti ya tidak masalah. Tapi saranku adalah mulai konsisten dulu. Itu yang buat sekolah, mahasiswa, dan juga intern. Ya, gimana dengan yang rantau, Sel? Sama ya. Untuk yang rantau kamu juga mungkin harus pikirkan lagi. Apalagi kamu yang ada di rumah orang tua sekarang. Kalau kamu nanti keluar dari rumah harus seperti apa? Di video selanjutnya kita akan bahas kalau kamu sudah masuk ke dalam dunia kerja, di mana kamu sudah bukan dianggap sebagai siswa lagi, tapi kamu sudah dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Oke, kita akan bahas di sana. Ini asik banget karena kebanyakan yang kita temuin adalah, yang banyak aku temuin adalah mereka yang sudah bekerja. Jadi mungkin akan lebih relate ke kamu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.